Coba coret. Ke anu kesentuh gitu, kesentuh biasanya kesentuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Kemarin kita sudah long weekend ya. Long weekend artinya liburan panjang. Sekarang kita bisa ketemu kembali. Ayo kita berdoa dulu. Disiapkan Sampai 1 bulan. Ayo, ilah Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Khususan ila berkasihan kadang tapi dua khususan kelas 4 Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tuli Rabbina Salatu wassalam linabi habibina ya Allah ya ya Nawa ya salam ya aziz ya jabbar mutakabbir ya sabar ya kabir hafiz jadi ini ada dari dia ya bais ya sahid ya haq ya wakil ya qawi ya wali ya muti ya muhdi ya muhid ya mumin ya ya majid ya wahid ya adu ya qadir ya qadir ya akhir ya awal akhir ya lahir ya wali ya muta'al Malik mulk ya
Nabi ya Ya Nabi ya Nabi ya ya kabur azza jalla dzikruh ya Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabi rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Oke, Mas Fahri silakan di apa di subscribe. Lama gak masuk, seneng coret-coret ya. Sudah berapa yang masuk? masih 15. Sudah 15 ya. Baik, bentar. Kalau ya. Bentar. Oke, sebelum Bapak mulai. Kemarin ini siapa yang apa? Ada nggak yang keluar? Halo, halo, halo. Halo. Halo, Pak. Ada nggak yang Mana yang ada nggak yang ada yang rekasi nggak kemarin? Oke. Jelas ya, Pak? Jelas. Mas? Pak. Iya, Pak. Kalau Pak Panji tanpa video jelas nggak suaranya? Sekarang jelas nggak? Agak jelas. Agak jelas. Nah, kan tadi patah. Sekarang. Bentar. Kalau sekarang? Bagaimana? Ya, Mas. Mas, halo, jelas nggak suara Panji? Halo, jelas ya? Oke, ini karena bubenanya ada yang belum ambil, Pak Panji share screen saja ya. Panji share screen. Kita balik. Siapa share screen? Bisa gitu. WA Busines. Wah, itu nice. Sinyal Pak Panji bagaimana, Pak? Sekarang jelas nggak, anak? Halo, Mas Fahri. Ada gambar nggak ini sekarang? Ada. Oke, sekarang Pak Panji minta ini IPA ya. IPA. Halaman yang pertama ya, Pak ya? Ya, itu halaman pertama. Baik, Pak Panji minta siapa? Mas Andika untuk membaca yang keras. Yang keras. Itu pentingnya keseimbangan itu. Oke. Pena baru, Pak. Ya, ini pulpena baru karena kan enggak semua bawa sekarang. Pak Panji share screen. Ya, lanjut yuk. Aku ada. Yang nggak ada bisa lihat layar. Perlu dilakukan agar bisa merugikan Indonesia maupun penanya lainnya.
Contoh menjaga kelestarian pohon baku. Bakau. Pohon bakau tanda dapat menahan air laut. Apabila dirusak dan ditebang secara berlebihan, maka akan terjadi pengisisan pantai atau abrasi. Oleh karena itu, sumber daya alam juga perlu dijaga kelestariannya. Oke, stop dulu Mas. Oke, stop dulu ya. Oke, semuanya bisa lihat layar nggak semuanya? Bisa ya? Coba. Oke. Semua bisa lihat layar. Oke, judulnya hari ini, temanya adalah jenis-jenis pekerjaan. Ya, kita sudah masuk tema 4. Jadi bulan ini kita berusaha mengejar tema 4 dan tema 5. Ya. Temanya berapa, Pak? Kalau kelas 4 itu sampai 5 semester 1. Kalau semester 2 nanti cuma 4 tema. Ya, jadi kalau dulu kamu kelas 3 kan hanya 4 tema. Ya. Tapi kalau kelas 3 dulu ya, kelas 4 ada 5 tema. Ya, sampai tema 9. Kelas 5, kelas 6 juga sama tema 9. Semester 1. Oke. Kelas 4, Pak. Kelas 4 9 tema. Oke, sekarang kita sampai 9. Oke, perhatikan di layar ya. Perhatikan di layar semua. Kamu cari yang sebelah kiri pokoknya. Di situ ada sebuah kata namanya keseimbangan, ya. Menjaga keseimbangan perlu dilakukan agar tidak merugikan manusia maupun makhluk hidup. Oke. Hari ini kita membahas, lihat gambar itu, coba perhatikan gambar ya. Ayo, gambarnya itu apa, Nana? Gambar apa itu? Gambar apa itu? Pohon. Terus Akare nisore ku diketok. pohon sebenarnya ada nggak yang tumbuh seperti itu? Ada. Nah, itu kenapa itu? Dipotong. Pohonnya dipotong. Ya, dipotong. Kira-kira lama-lama apa yang terjadi pada pohon itu, Nana? Ya kan longsor. Nggak akan jatuh ya? Ya. Bahaya nggak itu ada orang di bawahnya? Bahaya. Itu gini, itu oke. Membahayakan orang. Sebenarnya ini aku nggak ya? Aku coret-coret nggak ini? Nggak bisa ya? Bisa itu, Pak. Gimana ya coret-coretnya? Kamu juga bisa ya? Tapi ini Pak, di share screen-nya ada kanan bawah. Enggak, soalnya Bapak aja yang nge-share. Mas Fari. Gini. Mas, kamu coba coret. Coba tolong coret itu kan gini ya. Dari pohon itu ke nggak bisa ya? Nggak bisa, Pak. Gini. Bisa, Pak. Sing HP lo, sing HP siapa? Aku nggak bisa. Nggak bisa ya? Nanti sing HP nggak bisa lah. Oke, gini. Gini. Dulu aku tak nyoba pakai cara lain. Ini tambah besar nggak ini? Tambah lagi. Oke. Dulunya, gini aja wes. Kamu membayangkan ya, dulunya tanah yang dari atas itu kan turun kan ya. Kalau gunung kan agak landai gitu kan, turun. Kira-kira dulunya yang dipijaki orang itu tanah apa enggak dulunya itu? Tanah. Kan? Nah, tiba-tiba tanahnya tambah lama tambah hilang. Itu kenapa kira-kira? Diambili. Kenapa? Diambili. Kalau ada orang yang ngambil gitu, kira-kira ada yang marahin nggak? Dilarang ya? Dilarang. Iya. Ini terjadi karena alam.
Ini terjadi karena alam. Siapa kira-kira yang mengambil atau mengkikis tanah itu? Bahan baku. Yang mengambil itu bukan manusia, tapi alam. What? Itu terjadi dengan sendirinya. Gitu. Bisa bayangkan nggak, Rana? Ini seharusnya digambar ya. Aku nggak bisa nyerut sama pakai HP. Ayo. Dulunya di bawah orang itu tanah. Jadi pohon itu pada umumnya tumbuh di atas tanah. Nah, kok iso gitu tiba-tiba pohon gantung kayak gitu dan lama-lama pohon ini pasti jatuh. Mungkin sekarang pohon ini jatuh gitu ya. Dulunya kan tanah di bawah pohon itu tanah. Nah, tiba-tiba tanahnya hilang itu. Terjadi yang namanya apa? Terjadi yang namanya oleh apa? Kira-kira yang terjadi apa? Terjadi pengkikisan tanah di pantai itu siapa yang penyebabnya kira-kira? Angin apa? Angin apa? Apa? Air apa, Nana? Air laut. Air laut. Apa namanya? Air asin. Maksudnya air laut yang kan air laut kan? Namanya air laut yang datang besar terus hilang lagi. Kan pernah ke pantai nggak? Pernah ke pantai selatan nggak? Ah, betul. Ombak. Jadi ombak ini menghantam terus ya. Menghantam terus lama-lama ayo. Lama-lama. Oke, coba saya baca ya. Jadi pohon bakau di pantai dapat menahan air laut. Nah, tapi kalau pohon bakaunya ditebang, apabila pohonnya ditebang secara berlebihan, pohon bakau, maka akan terjadi pengikisan pantai atau abrasi. Apa namanya, Nana? Pengikisan pantai. Atau apa namanya? Pengikisan pantai namanya apa? Abrasi. Kalau pengikisan sungai namanya apa? Sungai kan bisa kan karena sering banjir terus sungai tambah lebar, namanya apa itu? Ada yang tahu? Apa tuh? Gak ada. Apa tuh? Pokoknya aku nanti kamu cari ya. Belakangnya sisi juga. Belakangnya sisi juga. Kalau pohon meletus namanya? Kalau gunung meletus namanya apa? Erupsi ya. Jadi kalau ada gunung meletus kok pohon meletus. Pohon meletus, coy. Pohon meletus, gunung meletus. Oke. Jadi terjadi pengikisan pantai atau namanya abrasi. Oleh karena itu sumber daya alam juga perlu dijaga kelestariannya. Oke. Sebelum Pak Panji lanjut, siapa yang pernah ke Semari? Tahu Semari nggak kamu? Tahu. Oke. Atau yang pernah ke ini? Pernah ke mana namanya? BJBR Probolinggo. Tahu. Terus ada yang pernah ke ini? Aku lupa namanya ya. Bentar. Aku lupa namanya ini. Kemarin temannya Pak Panji ke sini. Pateguran Rejoso. Pateguran Rejoso tahu? Aku ingin panggung. Di panggung itu ada yang namanya tanaman apa, Nana? Tanaman bakau. Jadi kalau kamu lihat di Semari, di BJBR, Pateguran atau di beberapa daerah di desa kelurahan Pangurjo, di situ ada yang namanya pohon bakau. Pohon bakau ya. Ada. Oke, sekarang Mas apa? Bentar. Pak Panji lihat dulu nih. Siapa aja yang hadir? Red. Ya. Abdul Hamid, silakan dibaca, Mas. Ini Abdul Hamid. Yang ini, Mas. Abdul Hamid, silakan dibaca yang ini, Mas.
Saya Ataya Viva. Ayo, sumber daya alam. Ayo. Ayo Mas, sumber daya alam adalah? Itu dikumpul lagi Enggak plus peluru. Ayo, sumber daya alam adalah? Adalah segala sesuatu yang ada di dalam dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Contoh usaha yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam adalah sebagai berikut. Oke, terus apa lagi? Penanaman kembali. Yang A. Penanaman kembali hutan-hutan yang gundul. B. Membuat tambak di aliran sungai. sungai untuk budi. Daya berbagai. Jenis hewan seperti ikan dan udang. Oke. Lanjut, meningkatkan. Dia meningkatkan penggunaan sumber daya alam yang tidak terbatas seperti matahari, angin, dan tenaga angin. Oke, dan juga itu tenaga air mestinya itu. Karena air nggak disebutkan. Punya keliru ya. Oke. Penanaman kembali hutan-hutan yang gundul. Oke, bentar aku mau. Ibu pena Nggak usah, lihat aja di layar sama. Yang nggak punya pulpena, yang belum ambil, silakan lihat di layar. Ada kan ya? Kamu jangan lihat temenmu, tapi geser ke kiri, ya. Jangan lihat temenmu, kamu gesernya ke kiri agar dapat share screen dari Pak Panji, oke? Oke. Raspal Arun Jaya. Oke. Tanaman kembali hutan-hutan yang gundul. Kira-kira ditanami pakai apa ya? Pohon apa? Injang. Pohon injang. Oke, sebentar. Ini sekaligus kita buka materi yang kemarin tema 3. Sebentar, aku pengen lihat juga ya. Sebentar mau tak ambil dulu. Oke. Bentar, oke Mas. Oke. Pernah ke gunung kan ya? Pernah ke gunung kan? Pernah ke gunung. Oke. Atau ke Blitar biasanya ada kamu melewati apa? Melewati pegunungan atau tanjakan. Di gunung itu ditanami apa ya? Ayo, jangan jauh-jauh ke Bromo ya. Di Bromo ditandur tanam apa, pohon apa ya yang sering lihat kalau di gunung-gunung? Pohon apa ya? Pohon pinus. Tahu pohon pinus enggak? Tahu. Atau kadang pohon karet. Nah, kalau pernah ke Bromo, ya ada gundul. Ada nggak yang gundul? Ada semua. Oh, sekarang gundul. Oke. Tadi kan salah satu keseimbangan. Maka kita menanam kembali pohon-pohon yang gundul. Ya. Kita menanam kembali pohon-pohon yang gundul. Enggak gundul. Tidak gundul. Oke. Saya yang ngecat. Oke. Jadi pohon-pohon itu kalau gundul apa punya 3 pohon ya. Bisa digundul itu ditanami pisang, pinus, oret. Pengadil aku. Mau ditanami padi aja di gunung-gunung di Bromo. Ya, kira-kira 5 pohon pisang. Kalau bukan pisang gimana? Lu ya mana? Gitu, Pak. Hah? Suaranya, Pak. Suaranya, Pak.
Oh, kalau begini jelas nggak? Kalau gini jelas nggak? Jelas? Jelas ya, Mas? Jelas nggak, Mas? Halo. Ya jelas. Oh ya, udah. Oke, jadi papanya nggak pakai itu ya, nggak pakai apa? Panji nggak pakai ini. Lah. Dimut. Anjing. Kalau gini jelas nggak ya? Nah, sorry ya, ini salah satu apa? Ini suara nggak jelas. Ini salah satu kendala apa? Nah? Kendala kita belajar. Kita belajar pakai online. Ya. Karena di negara, ya kalau kita belajar di mana? Cara terpaksa. Kalau kita belajar di kelas, nggak nang ini Cara nih, terpaksa. ya memang kita terpaksa harus seperti ini. Nggak oleh karo pemerintah, nggak oleh sih. Oke, kita lanjut ya. Kalau gunung, ini kalau kamu ibaratnya kamu jadi seorang menteri kehutanan. Lah pohon-pohon itu banyak gundul. Nah, mau ditanam pakai pohon pisang apa pakai pohon pinus ya enaknya kalau gunung itu ya? Kenapa kau pakai pohon pinus? Ya sesuai dengan suasana ya, Pak. Kenapa kau nggak pakai pohon pisang? Kan enak dapat pisang. Salah. Tapi Karena dataran tinggi. karena cepat busuknya. Gimana, Mas, Mbak? Cepat busuk. Cepat busuk. Coba. Tapi gini, Pak Panji kemarin kapan ya 1 bulan yang lalu itu ke mana? Ke Malang Selatan. Malang Selatan. Tolong jangan ngomong dulu ya. 3 minggu yang lalu Panji ke Malang Selatan ke Pantai Teluk Asmara, itu dekatnya Pantai Balikambang ya. Di situ yang gunung-gunung yang ditanami pohon pisang. Hah? Ya, banyak gunung-gunung itu ditanami pohon pisang. Akhirnya enaknya orang sana kan jualan pisang. Nah, pisangnya kan banyak kan dijual ke pasar, dijual ke Pasuruan ya. Apa nggak pakai pohon pisang aja gunung-gunung itu? Karena gampang busuk. Gampang busuk apanya? Pohonnya. Pohonnya. Berbuahnya Oke. cuma 1 kali. Oh iya, memang pisang itu berbuahnya cuma 1 kali ya. Tapi bisa lagi kena dari keripik lebar. Ayo, Kita lembar pisangnya Masalahnya udah ditebang. terus keripik taruh itu bar. Pohon pisang itu. ya Bar. Akbar mau ngomong soalnya. Bar, apa bar? Selalu aku. Ayo. Itu tadi Akbar bilang jadi keripik pisang. Nah, itu. Ya, Bar. Keripik pisang goreng. Nanti ngerti keripik pisang. Ayo, ya Pak. Keripik pisang kalau yang digoreng taruh tadi kalau bar. Ayo coba, iki aku pengen dengar Akbar. Ayo Akbar. Kedag. Jangan kayak manfaat bar li. Ayo, sebentar. Pak Panji ini mau ganti HP aja dah ini. Aku mau ganti HP. Ya, Pak, aku sambil dengerin Akbar aja, Pak. Bar, ya apa bar? Akbar. Oh, Bapak.
Enggak, tadi kan ngomong Akbar itu apa namanya? Akbar gimana? Halo Akbar. Halo. Ya, tadi Akbar kan bilang lebih baik ditanduri pohon pisang karena kan pisang menghasilkan keripik. Apa betul begitu tadi? Bukan Pak, bukan aku Pak. Fakri Pak. Oh Fakri, ayo Fakri. Sekarang juga Pak. Ada apa? Oh iya Pak, harusnya yo. Sebentar. Ponsel. Ponsel satunya nyala nggak punya Pak Panji ini? Nyala nggak nanti? Bentar ya. Tapi kalau pakai yang ini, kayaknya ini nih. Pakai ponsel. Halo, suaranya masuk ya? Masuk ya? Masuk. Bentar, yang ini saya matikan dulu. Saya matikan dulu ya, bentar ya. Keripik pisang menjadi taruh sekarang. Taruh. Kalau begitu bagaimana? Jelas nggak? Jelas. Nah, terlonggol ya. Ya. Kalau tadi itu Ustaz. Jelas Pak. Jelas. Ini saya matikan mic-nya biar nggak double. Coba HP sana ya. Oke. Oke. Tadi gini ya, pelan-pelan ada penawa ya. Jaga HP ku jatuh. Oke, lanjut ya. Jadi kalau tadi kan di buku itu disebutkan bahwa agar seimbang gunung-gunung yang gundul tadi itu ditanduri apa Rek? Pohon. Nah, ditanduri pohon. Seandainya pohonnya dikasih pilihan, milih pohon pinus atau pohon pisang, lebih enak mana? Tadi Mas Fahri menjawab lebih enak ditandur pakai pohon pisang. Ya. Karena pisang apa? Karena pisang bisa dibuat Potongnya kayak mayora. ini gawe pepes pelasan. Wae dipangan, gedeboke. Badannya kayak keripik. Apa? Pisangnya kayak keripik. Nah, semua bermanfaat. Tapi tadi kelemahan pohon pisang kata Mas apa tadi? Gampang busuk. Gampang busuk. Ini Mas Akbar kok ngilang. Ini Mas Akbar. Ayo Akbar. Ini Akbar. Oh, Akbar ada ya? Oh, Akbar ada ya? Ada Pak. Ada. Tadi Akbar Tadi Akbar bilang pohon pisang cepat busuk dan setelah berbuah dia akan apa? Akan mati kan? Betul ya Akbar ya? Ya, benar ya Akbar ya. Sebentar. Buahnya. Enggak apa-apa. Alek. Halo, Alek. Beberapa hari yang lalu kan Alek ini ya ke mana? Halo Pak. Ke Malang Selatan kan ya kamu ya sama Mama ya? Alek. Di sana banyak pohon pisang nggak di gunung-gunung yang mau masuk Malang Selatan? Halo Alek. Turu paling Alek. Enggak, dia nggak tidur, kayak ada masalah. Oke Alek bisa di-unmute aja. Pas ning rekreasi dulu. Kan kamu kemarin pernah rekreasi tuh ya? Bener nggak Alek? Nah, di sana ada pohon pisang. Kak Yawa. Udah, kita lanjut ya. Jika pohon menggunakan pohon pisang, jika gunung ditanduri pohon pisang, kelebihannya kita dapat apa?
Dapat buah-buah. Kita dapat buah pisang. Oke. Tapi tadi disebutkan ada kelemahannya, ada kelemahannya, yaitu pohon pisang apa? Pohon pisang apa? Cepat busuk. Ini tadi belum terganggu Pak Panji mau bertanya ini ya. Ingat materi yang kemarin nggak tentang apa? Tentang ini loh. Tentang akar. Ingat nggak kemarin akar itu ada berapa jenis? Akar serabut dan akar ya, betul. Akar serabut dan akar tunggang. Ringin ini apa akar apa ya? Pohon ringin, akar tunggang. Oke. Kalau gini, ingat juga Kak materi yang tema 2 kemarin tuh kita bahas tentang tandon terbesar itu apa? Apa? Tandon terbesar. Apa tandon itu ya? Adalah gunung. Gunung itu tempat apa? Oh iya. Gunung adalah tempat menyimpan air secara alam. Oke. Oke, kita dapat 2 poin nih ya. Gunung sebagai tempat apa namanya? Tandon terbesar alami. Yang kedua, akar itu ada 2 jenis, akar apa namanya? Akar serabut dan akar tunggang. Oke. Pisang adalah akarnya akar apa, Nana? Tunggang. Akar serabut. Ya. Akar serabut gampang nggak diambil? Gampang. Terus ini apa namanya? Kalau pinus. Enggak. Gini, gunung kalau diberi tanaman yang akar serabut, gini, gunung cocoknya enaknya dikasih akar serabut apa akar tunggang ya kalau gunung? Kenapa? Agar apa? Agar tidak terjadi apa? Betul. Agar tidak terjadi longsor. Betul sekali Pari. Agar tidak terjadi longsor. Kelebihannya apalagi kalau pohonnya itu apa? Akarnya dalam. Bagi fungsi gunung sebagai betul sekali Mas Andika. Menyerap air. Lebih banyak. Menyerap air lebih banyak. Agar apa? Agar penyimpanan lebih banyak. Agar penyimpanan air lebih banyak. Kalau kita ingin tahu banyaknya air di gunung itu, indikatornya apa ya indikator Greg? Indikator ini tahu sepeda motormu nggak? Indikator bensin tahu nggak? Nah, bensinnya kalau akeh apa? Bensinnya akeh tandanya apa kalau di full ya, full itu ya. Kalau ke atas berarti apa indikatornya? Indikatornya bensin motor ayahmu penuh ya. Kalau mendekati merah habis. Nah, indikator gunung itu salah satu indikatornya gunung itu airnya banyak apa tidak. Salah satu indikatornya adalah bisa melihat berapa liter per detik air di mana. Kemarin Pak Panji lihat kemarin bilang apa? Di umbulan. Kemarin umbulan itu per detiknya ada 6.000 liter. Terus turun menjadi 3.000 liter. Nah, kenapa kok turun? Ya karena tekanan dari gunung berkurang. Kenapa kok berkurang? Karena pohonnya juga banyak ditebang ya, dialih fungsi. Terus juga apalagi banyak rumah-rumah kan? Betul nggak? Ya. Di gunung kan kalau kamu coba Pari kalau malam-malam kamu lihat ke selatan sudah banyak apa? Sudah banyak rumah, nggak seperti zaman dulu. Saiki padang. Orang sudah pada apa? Berkembang biak ya, manusia berkembang biak, sebenarnya semakin banyak.
Makin banyak semakin berkurang air. Nah, akhirnya penyerapan air semakin berkurang. Oke. Jadi ya pentingnya kita menjaga keseimbangan alam. Saat dunia serba air Guys, ya, Bu. saya lanjutkan. Seandainya pohon itu tidak ditanam, maaf, di gunung itu tidak ditanam pohon seperti pinus, pohon karet, dan lama-lama air akan habis, bisa jadi kan ya, air minum akan semakin apa, Nana? Air minum akan semakin berkurang. Kalau berkurang apa daripada harga? Betul sekali, terjadi mahal. Mumpung kita masih seperti ini, masih ada, ayo kita menjaga-jaga kelestarian alam. Oke, kita lanjut tadi yang lanjut yang ini ya. Bentar. Pak Panji lanjut yang ini tadi. Ini pekerjaan sesuai tempat tinggal masyarakat, Pak. Coret-coret ya. Sebentar. Apa sih nyoret? Pak Panji. Enak. Sesuai tempat tinggal, Pak. Jam 9 nih. Belum. Oke. Ini salah satu Pak dibaca tuh di bawah. Salah satu akibat terganggunya keseimbangan alam di pantai adalah abrasi oleh air laut. Sakit yuk air laut. Panji mau nyoret. Kok nggak nyoret ya aku? Enggak, ternyata nggak bisa ya. Nggak bisa dicoret. Oke, lanjut ini. Kita lanjut ke ini. Membuat tambak di aliran sungai untuk budidaya jenis hewan ya. Agar apa nggak hilang. Kemudian meningkatkan penggunaan ini sudah ada di kemarin. Nah, sekarang kita lanjut yang ini. Ini Pak Panji minta dibaca yang sangat keras. Oh, keras. Mas Akbar, coba dibaca. Jenis pekerjaan sesuai tempat tinggal masyarakat. Yang mana, Pak? Itu jenis-jenis. Ya, jenis-jenis. Sampai dapat apa? Sampai berbeda-beda. Terdapat berbagai macam tempat tinggal. Terdapat berbagai macam tempat tinggal masyarakat di. Terdapat berbagai macam tempat tinggal masyarakat Indonesia. Misalnya dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Setiap tempat tinggal memiliki sumber daya dan kondisi yang berbeda-beda. Hal ini mengaruhi kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat memiliki jenis pekerjaan yang berbeda-beda. Oke, masyarakat sudah stop dulu ya. Jadi ada yang feedback, tolong di mute sendiri, kira-kira. Oke. Oke ya. Udah ya. Oke. Jadi di Indonesia itu terdapat apa macam-macam tempat tinggal. Ada yang tinggal di pantai, ya. Ada tinggal di mana? Di pegunungan. Di laut. Ada yang di laut juga ada.
Ada nggak orang tinggal di laut? Ya, oke. Bermacam-macam tempat tinggal. Tentunya, saya minta tolong Sing feedback Azhara, Alaikar. coba di mute sendiri ya. Mood Mic-nya di Azhara. ya bisa di mute sendiri. Oke, feedback itu. Ya, tolong di mute sendiri ya. Dimatikan di tombol. Oke. Soalnya tadi sini mood. Oke. Jadi karena memiliki tempat yang berbeda-beda, maka apa? Mempengaruhi kondisi alam dan sumber daya alam. Gini, gunung, pantai, dataran tinggi, laut, ya, itu sumber daya alamnya beda. Karena sumber daya alamnya beda, maka apa yang beda? Pekerjaannya beda. Tetapi ada juga yang sama. Misalkan pekerjaan apa yo? Yang di gunung ada, dataran tinggi ada, di pantai ada. Yang sama. Makan. Misalkan guru seperti Pak Panji, ada nggak di pantai, di mana? Di dataran tinggi, di gunung, ada nggak? Ada. Di semua tempat pekerjaan guru ada. Pedagang. Ada. Lah, pedagang itu di gunung, di pantai, di dataran tinggi, di kota. Ada. Nah, apalagi? Rumah. Kuli bangunan atau apa namanya? Ada ya? Di pantai, di itu ada. Apalagi? Supir ya. Di gunung juga ada sopir, di pantai juga ada sopir. Nah, sekarang ada beberapa lah ini. Sekarang kita perhatikan. Tolong ini dibaca Mas apa Mas? Mas apa namanya? Mas Andika, coba dibaca yang ini. Yang nomor 1. Ya Andika. Hai. Aku itu Mas Andika dibaca. Dataran tinggi memiliki suhu yang sejuk. Masyarakat yang tinggal di dataran tinggi biasanya bekerja sebagai peternak, pedagang, dan pekebun tanaman perkebunan. Contoh tanaman yang ditanam di dataran tinggi antara lain teh, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Contoh di daerah tinggi di Indonesia yaitu tinggi Dieng dan tinggi Iten. Ya, gitu di dataran tinggi itu karena sumber daya alamnya beda, ya, beda maka maaf di dataran tinggi itu sumber daya alamnya kan buah-buahan ya, sayur-sayuran. Kalau kamu ke Bromo, kamu pasti akan menemukan tempat orang menanam wortel ya, kubis, apalagi mungkin bawang ya, aku nggak lupa. Maka pekerjaan paling banyak di sana adalah seorang petani atau pekebun. Yang juga ada peternak, saya rasa sekarang di mana-mana ada ya, terutama peternak ayam sekarang. Oke, sekarang lanjut ke Mas Fahri, coba dibaca nomor 2. Jenis Mas Fahri. pekerjaan di dataran rendah. Dataran rendah biasanya memiliki tanah yang subur dan landai. Oleh karena itu, dataran rendah cocok dimanfaatkan sebagai tempat bertani. Banyak masyarakat di dataran rendah bekerja sebagai petani tanaman padi, kelapa, tebu, dan lain sebagainya. Ada juga yang bekerja sebagai peternak dan pedagang. Oke.
Jadi di atas juga ada pedagang, di dataran rendah juga ada pedagang, peternak juga ada ya. Tapi di sini rata-rata adalah petani petani padi ya. Paling banyak adalah petani padi. Ayo, ayo coba ini materi tema 1. Daerah di Jawa yang paling lumbung padi terbesar dari mana? Ayo, kasihkan daerah. Lumbung padi terbesar di Indonesia di mana? Di kota apa? Karawang. Apa? Karawang ya. Karawang tuh di provinsi mana? Jakarta, Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Barat bukan Jakarta ya. Jakarta itu provinsi sendiri ya. Oh iya sih. Jakarta iya. Ibu. Apa, Pak? Mas Akbar ojo muter-muter Mas, apa jangan muter-muter apa? Headset biar nggak berisik ya. Oke, saiki halo Akbar. Ini gabut Akbar ini. Sekar nomor 3. Ayo, boleh. Ayo Sekar. Jenis pekerjaan di pantai. Jenis pekerjaan di pantai. Pantai merupakan bagian dari dataran rendah yang berbatasan langsung dengan laut. Sebagian dataran di pantai ditutupi oleh pasir. Umumnya masyarakat yang tinggal di pantai bekerja sebagai nelayan, petani garam, dan penambak ikan. Selain itu, penduduk daerah pantai juga ada yang bekerja sebagai membuat daerah mata, petani kelapa, pemandu wisata, dan pedagang. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Sekar. Oke. Tadi kalau yang pantai ada tempat pemandu wisata. Pantai itu sangat cocok untuk dibuat apa? Tempat wisata, berenang. Ada pantai yang paling indah di dunia, pantai mana ya? Yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan dari luar dan dalam negeri. Bali ya. Bali itu terkenal karena apanya? Karena keindahan pantainya. Nah, sekarang juga ada Raja Ampat ya. Apa tuh? Raja 5, Raja 6, Raja 7, Raja 8, Raja 9, Oke. Raja 10. Di Raja Ampat sekarang sudah ada ya, sudah ada pantai. Raja 100. Ada di Roro Kidul. Aku mau ngomong apa ya? Pernah ke Bali semua kan anak ya? Kita gitu lah Bali. Pernah ke Bali kan? Mari kita meneng. Masa gak pernah? Ketiga. Iya, sekali. Ke 10 kalinya ini. Pak Panji belum pernah ke Bali. Ayo, rekreasi sekolahan. Oke. Pak Panji belum pernah. Tunggu telepon, Rek. Apa yang telepon? Tunggu telepon, Rek. Ada suara getar ya? Apa ya? Pak, kedengaran Pak. Sebentar. Oke, tadi pantai itu. Pak, udah jam. Ya. Oke. Bentar. Kurang 5 menit. Kurang 5 menit ya, sebentar ya. Aku selesaikan 5 ini. menit. Pantai ini apa nama tadi? Pantai itu tempat yang paling cocok untuk pekerjaan wisata ya. Salah satu indikator yang kita bisa lihat adalah yang bisa kita lihat adalah banyak wisatawan. Contohnya Bali itu banyak pantai dan banyak dikunjungi. Tempat wisata adalah tempat paling
paling juga menghasilkan apa? Uang. Wah. Nah, menghasilkan uang di sana, jual cindera mata, apalagi pemandu wisata kan ya. Orang luar kalau nggak ngerti daerah sini kan bisa pakai sewa guide, namanya guide ya kalau nggak salah ya, guide atau pemandu wisata. Itu adalah pekerjaan yang ada di pantai di Bali. Di Pasuruan kayaknya nggak ada guide ya. Kan ada ya pekerjaan guide itu nggak ada di Pasuruan. Di tempat-tempat sana itu ada yang namanya pekerjaan pemandu wisata. Selain itu tadi apa ya? Sebentar. Saya buka lagi bukunya. Juga ada penambakan ikan ya. Pedagang lah, pedagangnya di mana-mana ada. Oke. Oke, gini. Tugasnya saya kirim lewat WA orang tua aja ya. Nah, karena ini sudah 5 menit. Atau kalau kamu punya buku Bu Pena, bisa kamu lihat di halaman 5. Nanti Pak kasih scan. Ya, Pak. Ya ini ya. Bu Pena yang baru ya Pak? Iya, tapi saya share saya ini tugasnya saya apa namanya? Saya kirim juga di apa? Biar langsung dikerjakan sama anak-anak. Di classroom? Iya, maksudnya soalnya saya ini halaman 5. Sebentar. Pena yang baru ya Pak ya? Ya, tapi saya juga kirim di WA kelas. Ya. Ini sudah 1 jam. Kita akhiri dulu. Tugas hari ini ada hubungannya dengan apa yang kita bahas sekarang. Oke Mas Fari, bisa bisa kita akhiri, tutup pembelajaran hari ini. Oh ya, untuk hari ini cuma 1 kali aja nah. 5 sampai 6 Pak. Halaman 5 sampai 6 Pak. Ini sukses aku tuh. Ini masih share screen apa jadi Pak? Bentar ya. Aku matikan share screen-nya dulu. Berdoa mulai. Ayo Mas Fari, silakan jangan langsung ya, maksudnya ayo teman-teman kita akhiri tuh. Teman-teman kita akhiri Pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul adzim.